Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Irma Indriani. Saya di sini akan membawakan tugas akhir mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Mu'in. Baiklah, masuk kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan takrir dari Rasulullah SAW. Kemudian masuk kita ke pengertian hadis metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari bahasa Arab yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahaman dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Kemudian masuk ke dalam prinsip-prinsip metodologi memahami hadis. Para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam memahami hadis tematik, kita tidak boleh menyimpulkan secara langsung, tetapi kita harus melihat dulu apa atau dasar dari isi hadis tersebut. Yang pertama, prinsipnya jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Kemudian, prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dibahas. Kemudian masuk kita ke dalam hadis tentang anjuran berbuat ihsan. An Amru radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin yadtala alaina rajulun syadidun bayadit thiyabis syadidus sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatihi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumur ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ilin. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal
atal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyani thumma talaqa fal bitu maliyan thumma qala ya Umar atadri manisa ilin qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahul Muslim. Artinya, engkau bersaksi bahwa tiada ilah Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar, kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia yang melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, kemudian orang itu berlalu dan aku diam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Substansi dari hadis tentang ihsan. Ihsan ini mencerminkan kualitas ibadah dengan tidak menghilangkan aspek kuantitasnya. Ihsan yang ditunjukkan kepada Allah ini dapat terrealisir dari aspek lini interaksi kita kepada sesama makhluk Allah, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sudah semestinya kita berlomba-lomba menjadi muslim yang muhsin. Dengan itu kita menjadi mulia di sisi Allah. Kemudian masuk kita ke pembahasan hadis tentang profesionalisme. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibba idza amila ahadukum amalan ayyuktinahu, rawahu Tabrani wal Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891, Baihaqi nomor 344. Substansi hadis tentang profesionalisme. Keterangan di atas menjelaskan kepada kita betapa besarnya bimbingan ajaran Islam agar manusia memiliki iman dan takwa yang sempurna, beretos kerja tinggi, dan mengarah pada profesionalisme. Dengan demikian, kehadirannya di dunia ini akan bermakna memberikan andil yang baik bagi peradaban umat manusia dan dapat melahirkan karya-karya besar dan spektakuler bagi sesama makhluknya. Selanjutnya saya akan membahas tentang hadis public relation, yang mana hadisnya Anasi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Artinya adalah dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Substansi hadis tentang public relation. Hadis di atas ditunjukkan bahwa keimanan seorang dapat dikatakan sempurna apabila ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri sepanjang dalam hal kebaikan. Saudara yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya saudara kandung, saudara seayah,
atau seibu, akan tetapi lebih luas lagi mencakup saudara sesama manusia. Kita ke pembahasan hadis tentang kewajiban berdakwah, yang mana hadisnya adalah An Abdillah bin Amru anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an nabi an bani Israila wala kharaja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabau maq'adahu minasyari, rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, ceritakanlah apa yang telah aku beritahukan mengenai Bani Israel, karena demikian itu tidak berdosa. Barang siapa sengaja berdusta karena aku, barang siapa yang sengaja berdusta tentang aku, kelak tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 3202. Substansi hadis tentang kewajiban berdakwah. Hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah SAW kepada umatnya untuk menyampaikan ajaran beliau. Kata berikut menunjukkan bahwa dakwah dilakukan menurut kemampuan masing-masing, meskipun hanya satu ayat sedikit ajaran Islam yang kita terima. Kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dalam berdakwah, kita juga diperbolehkan menyampaikan tentang kisah-kisah Bani Israel sebagai ibroh atau pelajaran tentang perjalanan umat terdahulu, dengan catatan kisah-kisah itu yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian masuk kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu hadis tentang mencegah kemungkaran, yang mana hadisnya adalah An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahul Muslim, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Isi kandungan hadis, Nabi SAW memperintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya sesuai dengan kemampuannya.